Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara hari ini. Tidak ada satupun perkara yang sukar untuk Tuhan kerjakan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, Saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim dokter dan tim profetik gereja kita siap melayani Bapak, Ibu, Saudara. Di ibadah hari ini kita juga diberi kesempatan untuk menabur dan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka, di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang memuji, meninggikan Tuhan, Yesus Kristus, Raja atas segala raja. Segala kemuliaan hormat kita akan persembahkan hanya bagi Dia. Sama-sama kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa sebelum kita memulai ibadah kita saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang padamu lewat ibadah ini. Kami bersyukur atas segala kasih dan setia-Mu dalam hidup kami. Kami persembahkan ibadah ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari angkat tangan kita. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
hadirat Tuhan. Sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari dengan penuh sukacita muliakan Dia, sebab kasih setianya, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku, sebab alasanku lupakan segalanya.
dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya.
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Philadelphia Blessing Family. Setelah kita akan dengar firman Tuhan, mari siapkan hati saudara semua dan saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat bagi saudara semua dimanapun Anda berada. Sebelum kita dengar firman, yuk kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan, untuk anugerah-Mu yang ajaib, yang luar biasa untuk kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kami bisa dapat kesempatan untuk dengar firman-Mu. Firman yang hidup, firman yang kuat, dan firman yang sanggup mengubahkan dan memulihkan hidup kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam semua aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Yang mengasihi Tuhan, katakan amin. Saudara sekalian, hari ini saya ingin sharing firman Tuhan dengan judul makna di balik badai hidup atau persoalan kehidupan kita. Mari kita lihat sama-sama ayat yang saya yakin saudara semua sudah tahu persis ya, sudah pernah dengar berapa kali atau mungkin berulang-ulang kali. Mari kita Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Firman Tuhan bilang begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu, ini adalah sebuah perumpamaan Tuhan Yesus yang berikan di akhir daripada khotbah dia di khotbah yang terkenal yang namanya khotbah di atas bukit. Khotbah yang sangat fenomenal sekali, saudara sekalian. Dan di akhir daripada khotbah di atas bukit itu, Yesus memberikan perumpamaan tentang dua macam dasar. Nah, kalau kita lihat, Tuhan memberikan sebuah perumpamaan dengan ada rumah yang dibangun di atas batu. Apa itu sih orang rumah di atas batu? Yang bangun di atas batu? Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan bilang itulah orang yang bijaksana. Saya berdoa Anda adalah orang-orang yang bijaksana semuanya. Tapi ada orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Dengar firman, tapi apa saudara? Tidak melakukan. Firman Tuhan katakan, ini orang bodoh saudara sekalian. Bapak Ibu, kalau kita lihat saudara sekalian, sama-sama rumah ini mengalami sama-sama, baik di atas batu maupun di atas pasir. Saudara. Sama-sama mengalami ada hujan. Sama-sama mengalami adanya banjir. Sama-sama mengalami apa yang namanya angin atau badai saudara sekalian. Sama lah dengan kehidupan kita semua. Bukan berarti kita anak Tuhan, kemudian kita sudah tidak punya persoalan hidup lagi. Tentu tidak, saudara. Karena firman Tuhan jelaskan semua kita pasti mengalami apa yang namanya persoalan kehidupan, saudara. Dan saya coba memberikan begini, saudara. Kadang-kadang, saudara, badai kalau datang, maka akan mengacaukan kebiasaan atau ritme hidup seseorang. Benar nggak, saudara? Badai secara umum saja atau angin kencang dan sebagainya. Demikian juga badai atau masalah dalam kehidupan. Itu pasti akan mengacaukan aktivitas atau ritme kehidupan seseorang. Saudara. Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu saya dikejutkan dengan kabar duka ada dari 3 orang yang saya kenal, saudara sekalian. Dan meninggalnya hanya selisih jam saja, saudara. Dan saya cukup kaget sekali, bahkan karena kami juga agak cukup kenal dekat. Bahkan Bapak Ibu salah satunya itu bahkan ada yang akan merencana ke satu kota untuk mau menghadiri foto pre-wedding daripada anaknya yang akan menikah, saudara sekalian. Jadi rencananya berangkat hari Senin pagi, tapi ternyata kenyataannya lain. Dia meninggal di subuh harinya, saudara sekalian. Semua akhirnya ritme kehidupan berubah. Anaknya yang akan foto pre-wedding tidak jadi, istrinya akan balik semua, dan mereka merasa sangat kesedihannya sangat luar biasa sekali, saudara. Bapak Ibu, saya masih ingat ya benar bagaimana pandemi COVID-19 betul-betul mengubah aktivitas atau ritme kehidupan kita sehari. Betul nggak, saudara? Mungkin saudara masih ingat di tahun 2020, kita semua harus lockdown. Hanya di rumah berapa bulan tak bikin apa-apa, saudara. Wah, itu tidak pernah terjadi demikian. Saya masih ingat kita harus cuci tangan dengan sabun berulang-ulang, mungkin puluhan kali dalam sehari. Bahkan kalau kita mau pesan makanan online saja, saudara, itu makanan data, plastik mungkin disemprot mungkin pakai antiseptik atau waktu itu ya saudara sekalian, semuanya demikian. Nah, Bapak Ibu itulah sebabnya hari ini
kita perlu memiliki perspektif yang benar tentang badai hidup atau masalah dalam kehidupan. Karena kita percaya begini, saudara, setiap pergumulan atau masalah kehidupan yang Anda alami, pasti ada hikmahnya, ada makna di balik persoalan kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara, apa sih pertanyaannya? Apa sih Pak Rudi makna di balik badai hidup seseorang? Tadi saya coba menjelaskan beberapa poin. Apa makna di balik badai hidup, saudara? Yang pertama begini, saudara. Kita harus yakin begini, badai itu hanya bersifat sementara. Tidak ada badai yang permanen. Yang percaya katakan amin, saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, yang penting adalah lewat badai tersebut, apakah Anda menjadi lebih kuat atau Anda menjadi lemah? Yang penting adalah apakah kita lebih baik hidup kita atau mungkin saudara malah lebih hancur ketika ada persoalan dalam kehidupan. Doa saya, Anda punya kehidupan yang lebih baik atau lebih kuat dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, hidup ini tidak pernah semakin mudah, saudara. Kitanya yang harus saudara, semakin kuat. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, saya teringat ada 2 pemuda, saudara mungkin sudah pernah dengar ilustrasi atau kesaksian ini. 2 pemuda yang punya ayah pemabuk, saudara. Dari kecil mereka suka dipukul, melihat papanya mabuk dan sebagainya. Ketika mereka bertumbuh menjadi dewasa, ternyata 2 kehidupan personal ini berbeda sekali. Yang pertama, anak yang satu ternyata jadi pemabuk juga sama seperti ayahnya. Ketika ditanya sama seseorang, kenapa kamu jadi pemabuk? Jawabannya, karena saya melihat ayah saya. Apa yang saya bisa harapkan dari ayah yang pemabuk? Jadi akhirnya dia jadi pemabuk. Tapi anak yang satu, saudara sekalian, ketika ditanya, kenapa kamu jadi para pebisnis yang hebat, orang yang bagus, orang yang hebat, orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dia katakan, karena saya melihat ayah saya. Apa yang saya bisa harapkan dari ayah saya seorang pemabuk? Saya nggak mau jadi seperti ayah saya. Anda lihat, saudara, peristiwanya sama, tapi mereka punya perspektif cara melihat persoalan itu berbeda sekali, saudara sekalian. Doa saya dalam hidup ini, Anda bisa jadi korban atau Anda bisa jadi pemenang. Pilihan di tangan Anda. Doa saya, saudara. Dalam khotbah hari ini, Anda menjadi pemenang dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Saya teringat ada ilustrasi pohon pir, ada seorang ayah punya 4 orang anak. Dia ingin mengajarkan kepada anaknya bagaimana jangan terlalu cepat menghakimi hal-hal yang terlalu cepat dalam kehidupan ini. Dan dia memanggil semua putranya. Papa mau ajar kalian satu kehidupan. Ya, Anda harus belajar melihat. Yaitu coba nanti kamu yang dari tua sampai bungsu, saudara sekalian. Ya, yang paling tua melihat kehidupan ini pergi pada pohon pir itu pada waktu musim, pada waktu musim dingin. Yang kedua, ketiga, keempat, berikutnya sampai musim semi, musim panas dan kemudian musim gugur dan sebagainya. Anak pertama pergi, saudara, pada waktu musim dingin. Dia lihat pohon pirnya jelek, pohonnya tidak berbentuk, lengkungnya jelek sekali, saudara. Dan kemudian anak kedua datang pada waktu musim semi, saudara. Dia lihat, udah mulai bagus sih, ada tunas-tunas hijau. Wah, lumayan bagus ini. Tapi anak yang ketiga lihat pohon pir tersebut, dia lihat, pohon ada buahnya sudah mulai masak, bagus, mulai ada bunga-bunga yang kuning dan sebagainya. Wow, cantik ya. Tapi anak keempat bilang, beda, saya melihatnya beda. Ternyata pohonnya, buahnya bisa dimakan, bisa dan enak juga, dan semuanya beda, saudara. Kemudian dia sampai kepada papanya, mereka sampaikan kepada papanya. Dan papanya bilang, semua kalian tidak ada yang salah. Semuanya benar. Kenapa? Karena kalian melihat pohon pir itu dari setiap musimnya berbeda-beda. Samalah dengan kehidupan kalian. Jangan pernah melihat satu sisi kehidupan kalian. Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari? Hari ini Bapak Ibu jangan hanya melihat kondisi pada waktu saat ini mungkin kau lagi terpuruk. Pada waktu mungkin kau mengalami badai kehidupan. Percayalah, ada masanya Tuhan akan angkat hidupmu. Kau akan bisa melewati badai ini. Dan kau akan bersama-sama katakan sama Tuhan, Tuhan, semua kami bisa lewati hari ini, kami bisa melihat kebahagiaan, sukacita. Karena Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan. Doa saya, Anda mengalami hal ini, saudara sekalian. Ini yang pertama. Yang kedua, apa sih makna badai dalam kehidupan? Badai ternyata menyingkapkan kelemahan kita, saudara. Badai akan menguji tentang apa yang kita bangun selama ini akan kehidupan kita. Saudara tahu, kalau kita bangun suatu bangunan, saudara, kalau kita bangun dengan konstruksi yang benar,
fondasi yang benar, kita tidak akan takut bahwa rumah ini akan rubuh. Pasti. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita membangun kehidupan kita dengan dasarnya yang baik, penuh syukur, hidup yang penuh sukacita, hati kita tulus, maka saya yakin, saudara, dan Anda tidak perlu khawatir bahwa Anda tidak akan menjadi orang yang berbahagia. Tak mungkin, saudara. Karena kita membangun kehidupan ini dengan dasar yang benar. Saya berdoa agar Anda semua, keluarga, membangun kehidupan yang baik dan benar dalam kehidupan saudara. Saya teringat ada seorang yang bernama Rob Pierce, atau dikenal dengan Bob Pierce. Dia adalah pendiri daripada World Vision. So sekalian, ini adalah organisasi yang besar. Siapa yang tidak kenal dengan World Vision? Dia cabang di ratusan negara. Ini adalah LSM yang kegiatan kemanusiaan yang melayani kebutuhan jutaan orang secara jasmani, saudara. Karena kepeduliannya Bob Pierce ini, saudara, dia dikenal sebagai apa, saudara, sahabat seluruh umat manusia. Dan untuk melihat pelayanan tersebut, Bob Pierce harus keliling dunia, saudara. Bahkan secara ini orang hebat sekali karena dia bisa keliling dunia itu dalam setahun 10 bulan di luar, saudara. 2 bulan hanya kembali ke rumah. Namun ironis, saudara. Kendati Bob Pierce bisa menjangkau dunia, tapi sayang sekali ia tidak mampu mempertahankan ikatan kasih yang paling intim dengan keluarganya sendiri, saudara sekalian. Kehidupan publiknya dan pribadinya terpisahkan oleh jurang yang sangat lebar sekali. Istrinya pernah minta cerai, bahkan jadi frustasi. Bahkan yang sangat menyedihkan sekali, anaknya mati bunuh diri, saudara sekalian. Saya teringat dengan ceritanya ini, saudara, ketika anaknya mau bunuh diri, dalam kondisi anaknya mengalami mental health, saudara, depresi, dia telepon papanya. Dia bilang, "Pak, Father, Dad, I need you. Kalau bisa Papa pulang ke kami, ke kota mereka." Saudara. Tapi papanya bilang, "Sorry nak, Papa lagi sibuk. Papa lagi akan ke Vietnam pada waktu itu." Menyedihkan, saudara. Dan ironisnya memang anaknya mencoba bunuh diri tapi tertolong. Tetapi yang berikutnya ketika dia mencoba bunuh diri, tidak tertolong lagi nyawanya, saudara sekali. Bapak Ibu, Bob Pierce di akhir hidupnya dia dikeluarkan dari organisasi yang didirikannya karena sering konflik internal. Apa yang kita bisa pelajari, saudara? Kisah ini, cerita ini mengingatkan kita agar jangan sampai kita menjadi orang yang berhasil di kantor, tapi gagal di rumah. Sukses memimpin puluhan hingga ratusan atau ribuan orang di perusahaan, tapi Anda gagal memimpin anak, istri, bahkan dari rumah saudara semuanya. Bapak Ibu, Anda bisa melihat satu ilustrasi ini, slide ini. Anda bisa melihat sama-sama, saudara. Ya, filosofi pohon. Ada pohon, saudara, yang tumbuhnya tinggi namun daunnya tidak bisa mengayomi. Tapi ada pohon yang rendah, namun pohonnya lebat sekali dan rinda untuk apa, saudara, berteduh. Ada manusia yang hanya mengejar prestasi tinggi, namun kurang bermanfaat dalam kehidupannya. Namun ada orang yang prestasinya biasa-biasa saja, tapi saudara sekalian, sangat bermanfaat bagi orang sekitarnya. Doa saya, Anda jadi berkat bagi banyak orang, saudara. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa makna badai dalam kehidupan kita? Badai ternyata memaksa kita untuk berubah. Amin, saudara. Kita punya pilihan, kita berubah sebelum badai datang atau kita berubah setelah badai datang, saudara. Itu pilihan. Saya kasih contoh pandemi COVID-19 ini, saudara. Waktu yang lalu, itu memaksa orang banyak untuk berolahraga, saudara. Yang tidak pernah berolahraga jadinya berolahraga. Ada yang naik sepeda, ada yang jalan pagi, apa semuanya. Di rumah mulai senam-senam, karena Anda bisa keluar kan pada waktu itu. Karena mereka yakin dengan olahraga bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan akhirnya bisa melawan virus-virus tersebut. Semua orang berolahraga. Karena terdesak oleh apa? Pandemi COVID-19. Atau mungkin Anda, saudara, yang dengar khotbah saya, Anda mungkin divonis sakit, mungkin sakit jantung, atau mungkin pembuluh darah dan sebagainya. Maka saya yakin kalau orang normal, saudara, dikasih dokter, pasti akan berubah semuanya. Saya yakin pola hidup saudara akan berubah. Saya yakin pola makan, pola tidur saudara pasti berubah semua. Yang percaya katakan amin, saudara sekalian. Nah, baiknya sebelum Anda mengalami sakit, Anda perhatikan pola hidup saudara dengan baik. Cara makanmu, pola makan saudara, pola hidup saudara, pola tidur saudara, dan sebagainya. Demikian juga dalam keluarga, orang tua harus berfungsi. Dalam keluarga, memberikan pola asuh yang benar kepada anak-anak saudara sebelum terlambat tentunya.
Tentu materi ini Anda bisa mengikuti khotbah saya pada beberapa waktu yang lampau yang berjudul I Love My Home atau saya cinta keluarga saya. Anda bisa dengar kembali saudara sekalian. Demikian juga dalam pernikahan ya. Bangunlah dan rawatlah pernikahan saudara bersama istri saudara, bersama pasangan saudara. Amin, saudara. Bapak Ibu, ini penting saya mau sampaikan. Bangunlah keluarga saudara dengan values, nilai-nilai yang benar. Jangan hanya membangun budaya bahwa semua hanya diukur dengan materi. Bukan hanya sekedar materi, Anda memberikan nilai-nilai kepada keluarga saudara. Ajarlah anak-anak kita untuk cinta kepada Tuhan tentunya. Cinta kepada keluarga, cinta kepada orang tua, cinta kepada generasinya tentu. Supaya hidup mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu doa kita tentunya saudara sekalian. Tapi ada keluarga yang sangat sedih sekali, yang hanya menanamkan nilai-nilai dalam hanya segi semua diukur dengan materi. Saya teringat kisah Aristoteles Onassis, si raja kapal. Siapa yang tidak kenal Aristoteles ini saudara? Orang kaya raya. Ia kawin 3 kali. Dan istri yang ketiganya ini luar biasa, ada namanya Jacqueline Kennedy. Atau istri mantan Presiden John F. Kennedy yang mati terbunuh saudara pada waktu itu. Jadi kalau kita tanya-tanya, kenapa sih janda Jackie ini mau menikah sama Aristoteles Onassis? Tentu karena dia kaya raya saudara sekalian. Salah satu faktornya tentunya. Ternyata saudara kalau lihat, ia punya kapal pesiar, punya tanker, penangkap ikan, 300 jenis perusahaan. Ia punya 23 pesawat pribadi. Bukan mobil pribadi, pesawat pribadi saudara sekalian. Apalagi mobil sudah pasti lebih banyak lagi. Onassis ini, Aristoteles punya 2 orang anak. Namanya Alexander Onassis. Tapi sayangnya meninggal di usia 24 tahun dalam ketiga pesawat pribadi jatuh saudara. Yang satu bernama Christina Onassis. Berapa tahun kemudian Aristoteles Onassis ini meninggal dunia. Dan seluruh harta warisannya jatuh ke tangan siapa? Christina Onassis. Kita pikir sudah, wah ini Christina Onassis jadi orang kaya raya nih. Pasti bahagia hidupnya. Ternyata sudah tidak. Christina hidup dalam pernikahan yang tidak berbahagia. Ia bercerai dan terikat minuman keras, obat penenang, alkohol dan sebagainya. Sudah tahu? Dan dia pernah menyampaikan dia pernah merasakan sangat kesepian dalam kehidupannya. Di usianya yang ke-33 tahun, ia diketemukan mati di apartemennya di Argentina dalam kondisi bunuh diri. Sebagai orang yang tidak berbahagia. Dan akhirnya sudah hartanya diwariskan kepada anaknya yang bernama Athena yang berusia 3 tahun. Pada waktu itu beberapa majalah-majalah di luar menyampaikan inilah anak yang paling kaya saudara sekalian. Masih muda, masih kecil sekali. Ini yang ketiga. Yang keempat saudara. Makna dalam kehidupan itu badai akan mempengaruhi kita siapa teman sejati kita. Yang percaya katakan amin. Pada saat senang atau berhasil pasti banyak orang yang mau saudara? Mendekat saudara. Banyak yang mau jadi teman. Wow. Seperti ada gula, ada semut kata orang. Begitu saudara sekalian. Namun ketika ada badai, atau Anda dilanda persoalan, siapa yang mendekat, itulah teman sejati Anda. Siapa yang mensupport Anda, itulah sahabat sejati Anda. Amin. Alkitab bilang, Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ini penting. Ini penting saya mau sampaikan. Jangan pernah melupakan orang yang pernah berjasa dalam hidup saudara. Atau ketika Anda di masa-masa sukar Anda. Jangan karena ada teman baru, teman lama malah dilupakan. Saudara. Jangan saudara sekalian. Bapak Ibu, saya teringat legenda sepak bola yang namanya Cristiano Ronaldo dari Portugal. Ini luar biasa. Salah satu kali dia diwawancarai oleh jurnalis Inggris yang terkenal bernama Piers Morgan. Ditanya suatu wawancara itu, apa sih kerinduan kamu lagi yang lain dalam kehidupan ini? Dia bilang begini, saya ingin mencari pramusaji di salah satu, saya sebutkan McDonald pada waktu itu, yang pada waktu itu saya masih kecil, umur 10-11 tahun, saya itu kan miskin, susah. Jadi habis pulang latihan olahraga atau sepak bola, lapar kan sama teman-teman. Ya kita pergi ke tempat tersebut, ya saya sebut aja McDonald tersebut, untuk minta apakah ada hamburger atau burger yang bekas sisa-sisa. Ternyata kami diizinkan untuk makan. Ternyata ada manajer yang bernama Edna dan pramusaji yang kasih ujian. Dan dia ingin itu jasa untuk mereka yang luar biasa, untuk mereka bisa makan makanan yang agak bergizi walaupun makanan bekas saudara sekalian, makanan sisa saudara sekalian. Dan akhirnya saudara, dia bertemu dengan orang tersebut
Bukan dengan manajernya yang bernama Etna, tapi dia ketemu dengan satu pramusaji yang bernama Paula Leka. Ini orang yang mengikat orang yang pernah berjasa dalam kehidupannya. Doa saya, dan saudara dengar firman Tuhan, ingatlah orang yang pernah berjasa dalam kehidupan saudara. Yang terakhir, apa makna badai dalam kehidupan saudara? Badai akan membuat kita berseru kepada Tuhan. Tidak ada yang membuat seseorang ingat Tuhan lebih cepat selain ketika ada badai hidup. Sebenarnya badai mengingatkan kita bahwa kita ini perlu Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara sekalian. Mazmur 18 ayat 7 bilang begini, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Yang mendengar suaraku dari baitnya, tadi aku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ini Daud mengatakan ketika aku dalam kesesakan, saya berseru kepada Tuhan. Saudara tahu raja yang hebat, Raja Daud, mengalami badai pun yang hebat luas dalam kehidupannya. Anaknya pernah memberontak, mertuanya pernah ingin membunuh dia, dan banyak lagi saya bisa ceritakan. Tapi di masa-masa kesesakan dia cari Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Saya mau berikan beberapa kutipan-kutipan yang bagus untuk kita renungkan sama-sama. Jika kamu tidak pernah, kita coba lihat. Jika kamu tidak pernah mengalami sakit, lalu bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku Tuhan itu adalah penyembuhmu? Jika kamu tidak pernah mengalami kesulitan-kesulitan, lalu bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku adalah pembebas? Jika kamu tidak pernah mengalami tantangan, lalu bagaimana kamu dapat menyebut dirimu seorang pemenang? Jika kamu tidak pernah mengalami kesedihan, lalu bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku adalah penghiburmu? Jika kamu tidak pernah membuat sebuah kesalahan, lalu bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku Tuhan ini penuh pengampunan dalam hidupmu? Jika kamu telah mengerti segala sesuatu, lalu bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu? Jika kamu tidak pernah dalam masalah, lalu bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku Tuhan akan datang untuk menolongmu? Jika kamu tidak pernah mengalami kehancuran, lalu bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku dapat memulihkanmu? Jika kamu tidak pernah mempunyai persoalan, lalu bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku dapat memberikan jalan keluar atas persoalanmu? Jika aku memberikan segala sesuatu untukmu, lalu bagaimana kamu bisa menghargainya? Jika aku tidak pernah menegurmu, lalu bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku, Tuhan, mengasihimu? Jika kamu memiliki semua kekuasaan, lalu bagaimana kamu bisa belajar untuk bergantung kepadaku? Jika kehidupanmu sudah sempurna, lalu apakah kamu masih membutuhkanku? Saudara sekalian, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Tapi biar semua kita hari ini, ketika mengalami persoalan kehidupan, kita tetap kuat, lebih baik lagi dalam kehidupan ini. Apa makna balik badai hidup? Badai, kita percaya hanya bersifat sementara. Badai menyingkapkan kelemahan kita. Badai memaksa kita untuk berubah. Badai memperkenalkan kita siapa teman sejati kita. Dan badai membuat kita berseru kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Tapi hamba berdoa secara online di mana umat Tuhan yang mendengar Tuhan, mereka dicama oleh firman-Mu Tuhan. Yang sakit pun Kau sama. Ketika Kau izinkan persoalan-persoalan dalam kehidupan ini Tuhan, kami percaya ada makna semua di balik persoalan kehidupan kami ini Tuhan. Engkau ingin membuat kami makin mengenal pribadi-Mu yang ajaib, membuat kami semakin bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan, bagi siapapun yang mendengar firman-Mu, Engkau kuatkan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang kurang kehilangan pengharapan. Pengharapannya dibangkitkan kembali. Karena Engkau ajaib, Engkau besar dalam kehidupan kami. Bagi-Mu Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mampu menyembuhkan. Engkau mampu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Umat Tuhan yang percaya dan mengasihi Tuhan, katakan sama-sama saya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya ajak kita nyanyikan pujian besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari katakan haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kehidupan kami, memberikan kekuatan bagi setiap umat-Mu. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat, terus Engkau pakai dan Engkau urapi lebih lagi Tuhan. Demikian juga memberkati semua yang sudah melayani hari ini di rumah Tuhan. Memberkati semua umat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.